Di video sebelumnya kita cek oli 1000 kilo dan jajan 1 singgit 2 singgit di highway Malaysia setelah kota Lundu. Lalu kita menuju ke kota Kuching dan jalan-jalan di beberapa destinasi yang ada di sana. Setelah itu kita berpamitan dengan Abang Ramle, Presiden BIDB atau Borneo Island Big Bike, dan melanjutkan perjalanan ke arah Serian dan Sri Aman. Kita rest sejenak di pinggir highway dan kita akan menuju ke arah Sibu. Di video ini juga kita akan menuju ke arah Bintulu dan Miria, dan kita akan keluar meninggalkan Sarawak untuk masuk ke Brunei. Gimana caranya keluar dari Sarawak menuju ke Brunei? Nah, pas banget, kalian wajib nonton video ini. Sekarang kita gas terus ke arah Brunei Sabah di sesi solo touring Pusing 360 Borneo 3 negara with PTT Lubricants Indonesia. PTT Lubricants, kita mau istirahat dulu di Sarato ya. Ini tuh rest area, jadi kita akan makan dulu kah atau apa dulu ya. Di sini sobat PTT Lubricants, kita di Sarato ya. Kita makan sate dulu. Mantap lah. Ini namanya ayam apa ini? Ayam gulai. Oh, ayam gulai. Ayam golek. Oh, macam Upin Ipin. Inilah ayam golek tuh. Nah, PTT Lubricants ini 10 ringgit ya. Satenya 6 ringgit, kita belinya pisah. Dan nasi sama lauk ini 4 ringgit. Nah, kita makan dulu menghadap matahari biar sehat. Yuk, selamat makan. Di Sarato ini kita isi bensin dulu ya. Biar nggak kenapa-napa lah di jalan. Karena kalau kita tuh harus cari yang 97. Yuk kita isi bensin dulu di pom. Sebelum tutup pomnya malah susah. Sobat PTT Lubricants, kalau kita lewat kampung tuh jalanannya kayak gini ya. Udah kayak jalan lintas negara ya. Nah, tuh enak juga sebenarnya kalau kita emang mau lewat kampung. Nah, tuh mulus-mulus lah. Macam nih lah perkampungan di Malaysia tuh. Di Sarato ini kalau kita ke belakang ada pom bensin ya, dan ini gua memutuskan untuk ngisi bensin di Sarato karena bensin gua tinggal 1 bar coy, bentar lagi kedip. Pas gua nyampe pom bensin ternyata yang 97 pom bensin swastanya tutup ya. Dan ada lagi 1 pom bensin pemerintah BUMN Malaysia nggak ada 97 nya coy. Waduh, gua dilema mana ke Sibu masih beberapa puluh kilo dan bensin gua udah kedip nih. Akhirnya kita putar balik dan menuju highway sambil kita mencari bensin terdekat, tapi semuanya jauh-jauh. Tadi waktu dari Sarato kita tuh masuk lumayan ya, mungkin sekitar 15 kilo ke dalam, tapi bensin tuh nggak ada ya. Terus gue waktu balik lagi nyampe Sarato dan menuju ke arah Sibu, bensin kita tinggal sebar coy. Dan pom bensin selanjutnya yang masih buka di malam hari adalah di kota Sibu ya. Wow, gimana caranya kita nggak kehabisan bensin padahal dari Sarato ke Sibu ini masih 100 kilo. Nah kita bingung nih, kita pelan-pelan sambil terus berdoa ya. Mana ini udah malam hari dan gelap ya, highwaynya tuh nggak semua lampu ada di sini. Jadi kita harus hati-hati juga kalau malam hari. Ini kita fix jalan malam ya. Ya mau gimana lagi lah. Tapi kan sini highway, beza dengan jalanan biasa ya. Kita sambil pelan-pelan OTW yuk. Nah kalau di sini itu jangan kalian buka kaca helm ya. Udah sore ini hewan-hewan kecil itu loh. Gua kemarin nabrak belalang kali di helm tuh ya, langsung muncrat tuh ya. Set. Karena kan kita lari juga kenceng juga ya di jalan ini. Nah, itulah sebuah tips ya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants di sesi solo riding 360 360 Borneo 3 negara.
Friends, nih ya bensin kita kedap-kedip di jalanan Pan Borneo nih tuh. Ngeri-ngeri sedap ini ya. Karena di sini tuh malam tuh pom bensin tutup ya. Padahal gua udah estimasi itu dari Kucing itu pasti bensin gua nyampe di Sibu ya, mudah-mudahan nyampe karena masih 42 kilo lagi nih. Nyampe ya. Biasanya tuh kalau gue isi di Kajarta ya, dari Kajarta Semarang tuh isi yang 92 tuh nyampe deket Semarang ya. Alas Roban tuh baru kedip kayaknya dah. Gak tahu kenapa agak lebih boros di sini, apa karena speednya tinggi ya. Tapi kan jarang ngerem ya. Inilah perkampungan Malaysia pada malam hari itu. Gelap sangat tuh. Tak ada penerangan ke 20 km sebelum Sibu ini gue sempet nemuin pom bensin swasta ya. Dan gue minta tolong banget buat isi bensin. Tapi gimana, beliau bilang peraturannya nggak bisa. Nah jadi gue kebingungan nih. Karena di situ nggak ada 97 coy. Kalian bayangin pom bensin swasta aja disubsidi kan. Itulah kerennya di Sarawak dan Sabah. Ya udah akhirnya dengan berat hati kita lanjutkan perjalanan 20 km lagi ke arah kota Sibu. Karena di sana nih yang ada 97, gue sambil harap-harap cemas karena kita udah 90 kiloan lah ya dari Sarato dengan kondisi bensin kedip-kedip nih. Mana di sini udah jalan kampung dan gelap tapi tetap mulus sih. Wah, deg-degan setengah mati nih gue coy. ada SPBU ya, no lihat. Bahan bakar gua udah kedip dari 70 kilo yang lalu ya. Kita tuh ini cuma dapat 450 kiloan ini bahan bakar ini. Jadi luar biasa ya. Kita mau putar balik. Oh, ini boleh putar balik sini. Nah, kita mau putar balik isi bensin dulu. Halo Om. Om. Siap. Kita isilah di Petronas nih. Kalian mau tahu harga bensin di sini tuh? Seperti lubrikan sekarang kita dengan Om Hussein, kita akan menuju ke sesuatu tempat di Sibu. Inilah kota Sibu, Sarawak, Malaysia. Akhirnya kita bisa night riding di kota Sibu nih. Wah, luar biasa. Kita ketemu Om Hussein karena kita udah kontek-kontekan ya dari gua di Kuching nih. Sekarang kita makan malam dulu dan menikmati keindahan kota Sibu. Nanti kita akan menuju ke beberapa destinasi yang ada di sini nih. Sobat Lubrikan, sekarang kita udah di Sibu ya. Kita bareng om-om kita. Kita makan dulu. Selamat makan. Di kota Sibu ini gue ketemu Bapak Saiful ya dari BIBB. Dan akhirnya kita sekalian makan bareng juga dengan Om Hussein. Dan setelah ini nanti kita akan keliling sedikit termasuk ke Sibu Gateway dan ke tempat salah satu acara motor terbesar tahunan yang ada di Sibu ini nih. Sobat Titik Lubrikan, sekarang jam 10:30 malam ya di Sibu. Kita mau menuju ke salah satu tempat, salah dua lah nanti. Yang pertama itu ada tempat acara besar di Sibu ya, di sana rame. Kita akan ikut Om Hussein aja. Sobat Titik Lubrikan, sekarang kita lagi di dataran Tuanku Bujang bareng Om Hussein. Om, ini tempat apa ini Om? Ini tempatnya acara Bike Week Sibu yang terbesar. Oh, acara Sibu otomotif. Bike Week, ya, akan berlangsung bulan 12 Desember 5, 6, 7 tanggal. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Siap. Jadi disinilah tempat berkumpulnya bikers daripada luar negara dan dalam negara. Oh, dari mana aja Om biasanya? Dari mana? Dari Thailand, dari US, Wow. dari Burma, dari China pun masuk. Masuk sini Kang? Nah, di Brunei ini paling banyak daripada Indonesia. Luar biasa Om. Dari US, dari Indonesia, dari mana-mana masuk ke sini Om ya? Kalau di Pulau Borneo itu memang keseluruhan lah. Keseluruhan lah ya. Keseluruhan lah kalau Pulau Borneo. Siap, thank you Om. Sobat Titik Lubrikan, selesai sudah kita di dataran Tuanku Bujang ya. Disinilah tempat terselenggaranya
event otomotif yang sangat besar di tiap akhir tahun ya. Ya, ya bang. Nah, kita akan ke Sibu Gateway malam-malam ini. Ini jam 11 kurang lah. Ke Sibu Gateway bentar. Sobat Titil Lubricants, inilah Sibu Gateway ya, yang merupakan salah satu ikon penting yang harus kita foto di Sibu ini. Nah, ada monumen angsa juga. Sinilah ya, kita akan foto di Sibu Gateway. Nah, Sobat Titil Lubricants, sekarang PTT Challenger Superbike udah sampai di Sibu Gateway ya. Nah, inilah angsanya. Nah, jadi Sibu ini kayaknya artinya angsa ya. Wow. Inilah Sibu Gateway di kota Sibu yang sangat terkenal lah di sini ya. Nah, monumennya nih, wow, luar biasa. Lubricants, selesailah petualangan kita malam ini di kota Sibu bersama Om Hussein ya. Mantap nih. Sekarang jam 11 malam. Kita rest dulu ya. Tetap stay bersama gua Angka D dan PT Lubricants dari Sibu. Sebelum kita istirahat di hotel, Om Hussein ngajakin gua ketemu kawan-kawan rider di kota Sibu ini ya. Yuk sekarang kita ketemu dulu sebelum kita tidur dan istirahat di kota Sibu untuk besok melanjutkan perjalanan ke arah Miri. Selamat datang ke Bandar Sibu. Oke, siap Om. Save Palestine. Woi, mantap. Pray for Palestine. Siap. Tortilla semut. Kita lagi nongkrong ya di Sibu ini. Nah, om-om riders juga ini ya di Sibu ya. Nah, santai riders. Mantap. Semua guna tuh Skuter. Wow. ADV. Aerox. Inilah Aerox ADV Malaysia. Sama tak macam Indonesia? Sama lah. Di mana produksinya Om? Thailand kah atau Malaysia juga kah? Thailand. Oh, ini produksi Thailand ya. Hey Om, bye. Thank you. Siap. Ini jam berapa ya? Jam 12 juga akhirnya kan. Inilah mana bohong kalau cepat istirahat, belum lah upload story ya gue nih. Ya udahlah, tetap stay bersama gue Angga Day dan PT Lubricants dari Sibu ya. Kita mau istirahat dulu coy. Udah jam 12 malam. Besok kita start pagi ke arah Miri. Aduh, 400 kilo sih. Jalannya highway bikin ngantuk. Tetap stay bersama gue Angga Day dan PT Lubricants di sesi solo riding 360 Borneo, pusing 360 3 negara lah. Seperti Lubricants, inilah homestay surau tuh. Nah, surau apa nih Om namanya? Al Mustaqim di Sibu. Yuk kita rehat dulu, inilah tempatnya para peturing rehat nih. Saatnya kita rehat ya. bilang kan Andra Bel udah di sini. Oh, semuanya sudah di sini ya Om ya. Sobat PT Lubricants, kita sekarang ada di Sibu ya. Nah, kita akan prepare ya untuk OTW ke Miri, sekitar Miri ya dari Sibu ini. Nah, untuk total trip kita dari Jakarta tuh 1784 kilo ya. Dan untuk trip kita dari Kucing kemarin tuh 470 kilo ya. Untuk suara mesin masih enak ya.
enak, mesin masih ada banget. Kita akan prepare untuk OTW ke Miri sekitar 400 kilo. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya aman. Terus kita akan lanjut ke arah Sabah, Brunei. Kita akan lanjut ke arah sana. Dan kita ini udah pakai bahan bakar di sini ya, oktan 97, karena 95 tak bisa kita, karena subsidi 95 itu ya. Nah, jadi kita pakai 97 di Malaysia nih. Kita akan OTW ke tempat selanjutnya. Tetap stay bersama gua Anggade dan Bukti Lubricants. Solo riding pusing 360 Borneo 3 negara. Tadi ke kah? Tadika, Tadika Sedidik Ria, Sedidik Oh. di bawah naungan kerajaan. Oh, terus tadi tuh ada apa? Kemas, ada apa? Tadi ada kemas, mas ada ataska, ada children care, banyak di sini. Yang satu lagi itu perpaduan, semua dia bawah kerjaan. Siap-siap. Oh, keren, luar biasa. Inilah tadi ke di Malaysia nih. Project Kerajaan Sarawak. Titul Lubricants, kita bareng Om Hussein sekarang. Ini jualan apa, Om? Kue-kue pagi ya. Wih, mantep. Oh, dari jam 2 pagi. Siap-siap. Nah, oh, untuk bekalan untuk anak-anak. Nah, sekarang kita mau kemana nih? Kita mau ke Ras Cafe. Ayo Om, gas. Kira dari sini setengah jam. Oke, lumayan dari sini setengah jam ya. Kalau macet di dalam 40 menit. Sibu nih macet ya kalau pagi ya. Tuh, dia macet mau pada berangkat kerja, mau pada OTW. Jadi beginilah, lumayan panjang banget ini macetnya. Tuh. Mantap ya. Kalau di yang kemarin itu Kucing, macetnya itu nggak sampai stuck karena mungkin jalan lebih besar ya di Kucing itu ya, karena kan Kucing itu kota besar. Tapi kalau Kucing nggak semacet ini Om. Kucing tuh nggak semacet ini. Beda jalannya lebih besar mungkin ya Kucing ya. Tapi ini ke Revi Cafe berapa? Oh, siap Om. Sobat Titil Lubricants, sekarang kita mau ke arah dari di Sibu ini kita mau ke Revi Cafe. Nah, itu adalah cafe terkenal yang cafe bikers terkenal yang ada di Sibu ya. Jadi di Sibu kan ada acara tahunan otomotif anak-anak motor itu yang besar ya. Jadi kita akan di sana ngopi di sana itu. Kita akan terus sarapan juga. Sobat Titil Lubricants, inilah masjid tertua di Sibu ya. Jadi 13 berapa Om? 13.55. Wow, luar biasa. 1355 ya. Pagi ini kita sarapan dulu bareng Om Hussein di cafe yang pasti cukup famous kalau kita ke 360 Borneo, yaitu adalah Revi Cafe. Jadi cafe ini ownernya adalah penyelenggara Sibu Bike Week ya. Wow, luar biasa, karena kan Bike Week itu adalah acara motor yang keliling di Borneo. Nah, kalau di Sibu ini salah satunya adalah owner Revi Cafe ini. Nah, sekarang kita sarapan di Revi Cafe. Inilah menu-menunya. Nah, kita sarapan bareng Om Hussein ya di sini. Selamat makan. Sobat Titil Lubricants, kita selesai di Revi Cafe. Saatnya kita OTW ke Bintulu dan Miri. Goodbye. Tetap stay bersama Bukang KD dan Titil Lubricants. Pusing 360 Borneo 3 negara. Goodbye kota Sibu ya. Senang bisa kesini. Semoga someday gue bisa kesini lagi. Luar biasa.
Saya pamit ya. Semoga bisa jumpa lagi lah Om Hussein. Thank you. Selama di Sibu nih temani saya keliling. Siap-siap. Sobat Titil Weekends, gua semalam isi bahan bakar ya di Sibu. Nah, ini baru dipakai 50 kilo udah ngurang 1 bar loh. Biasanya belum ngurang 1 bar. Jadi agak boros apa karena di sini campur etanol, gue juga kurang paham deh. Karena gue masuk highway ini pun baru sedikit lah. Sedikit baru dikit banget ini. Mungkin baru sekitar 20 kilo. Nah, itulah. Gua isi oktan 97 ya. Karena 95 nggak bisa subsidi. Dapat kue dari orang Indonesia nih. Saya di mana kah? Di Pontianak. Ponti. Oh, kami start dari sana. Nanti kalau di Pontianak mampir bang. Siap. Kita Nanti kasih tahu alamatnya. yang penting info-info aja lah, sebulan lagi lah mungkin. Sebulan lagi lah. Saya bikin paling 1 minggu lah. No. Kan karena kita kan keluar Tawau nanti. Ke IKN, Sampit. Oh. Seperti Weekends, kita jumpa plat KB dari Pontianak nih. Bye. Terima kasih ya. Nah, inilah dia. Kita di arah Bintulu habis dari Sibu. View dari Sibu ke Bintulu ini cakep banget ya, jalanannya, landscape-nya, dan juga agak naik turun nih. Gua menikmati banget view ini sambil menuju ke arah Bintulu, Miri, dan persiapan masuk Brunei Darussalam tentunya. Nah, gua lihat tuh dari kemarin ya. Kebanyakan truk-truk sini tuh nggak ngeluarin asap hitam ya. Serius. Apa karena mungkin juga regulasi di sini tentang emisi itu ketat banget ya, makanya sekelas truk-truk kayak ini apa ya namanya, truk atau apapun tak ngeluarin asap ya, asap hitam pekat gitu ya. Sahabat Titil Weekends, kita dari highway ini belok ke arah Bintulu dulu ya. Jadi kita sambil isi bensin di Bintulu ini tuh, biar tak kehabisan karena kita harus cari 97 ya. Inilah jembatan di Bintulu ya, besar banget jembatannya coy. Itu langsung ke laut tuh. Sobat Titil Weekends, welcome to kota Bintulu ya. Nah, ini kota kah sepertinya. Nah tuh, kita akan singgah saja, isi minyak, takut kehabisan lagi, hampir kehabisan lah di Bintulu nih lah. Welcome to Bintulu. Nah inilah kita isi minyak. Langsung bayar di sini saja kan? Full lah. Nah Sobat Titil Weekends, kita isi minyak dulu ya. Sini lah 1 liter 3,14 ringgit ya. Ikon di Bintulu ini apa ya? Monumen kah atau apakah? Tidak banyak juga sini. Tapi yang terkenal anak motor lintas foto tuh ada tak? Foto limpas. Waktu anak motor lintas terus take foto. Belum. Tak ada kah Bintulu? Ada juga. Ya. Kalau laut? Kalau mau pergi pun abang boleh pergi pantai depan sana. Oh, ikon Bintulu.
Nah, ini 20 ringgit. Terus tambah 5 ringgit ya? Ya. Baru datang sini nggak, Bang? Baru datang. Iya. Sini mendung ya. Jadi tuh kalau mendung itu agak males. Kalau mendung tuh agak jelek view-nya. Jadi mudah-mudahan aja nggak hujan ya. Kita nak berkunjung ke pantai kat sini lah di Bintulu nih. Cemana kah? Lubricants, sobat PTT Lubricants, inilah Bintulu ya. Wih, PTT Challenger Superbike sampai Bintulu akhirnya. Wih, luar biasa. Nah, di Bintulu inilah kita semakin dekat ke Miri dan Brunei ya. Kita akan singgah aja di Bintulu ini, lalu kita akan lanjutkan ke arah Miri sekitar 200 kilo lagi lah. Wih, PTT Challenger Superbike sampai di Bintulu ya, lagi-lagi Sarawak, Malaysia. Tetap stay bersama gua Anggade dan PTT Lubricants Indonesia di sesi 360 Borneo 363 negara. Dari Bintulu ini kita langsung ngebut ke arah Miri ya, karena kita udah ditunggu seseorang di sana dan kita harus buru-buru karena nggak enak orangnya udah nunggu nih. Kita masih 200 kiloan lagi dari sini ke arah Miri. Yuk kita cus sebelum sore, sebelum gelap. Sobat PTT Lubricants, dari Bintulu ini ya, ini 202 kilo lagi kita ke Miri. Yuk kita cus. Tetap stay bersama gua Anggade dan PTT Lubricants dari Bintulu menuju ke Miri. Nah, nih. Gila cok, mesinnya cok, canggih cok. Belum pernah gua lihat yang begitu cok. Di sana, di Wakanda tapi. Di sini gue sempet rest sejenak di Batu Niah ya, dan gue ketemu orang Indonesia coy di sini. Jadi gue ngobrol bentar sambil melemaskan badan dan lanjut lagi ke Miri. Sobat PTT Lubricants, dari Batu Niah ini kita akan ke arah border Brunei ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan OTW ke sana. Boleh. Kita akan lanjutkan lagi ke arah border Brunei ya. Tetap stay bersama gua Anggade dan PTT Lubricants dari Batu Niah. Yuk kita cus. Sobat PTT Lubricants, kita udah deket dengan border Malaysia Brunei ya. Kalau nggak salah nama yang ada di Miri itu, nah kita akan masuk. Nah kayaknya kalau yang di Brunei itu namanya Sungai Tujuh ya. Nah, kita akan meninggalkan Sarawak Malaysia ya. Kita akan masuk ke Brunei. Goodbye Sarawak. Thank you buat semuanya yang udah baik-baik banget di Sarawak ini ya, yang udah bantu gua, yang udah support, yang udah selalu ngikutin gua, selalu bantu gua dalam segala macam masalah ya, dan memberikan solusi.
Dan terima kasih ya yang udah nonton video gua yang ada, dan terima kasih juga ya yang udah nonton video gua selama di Jakarta sampai Sarawak ini. Tapi janganlah pamit dulu, kita nih mau menuju ke Brunei Darussalam. Lalu kita keluar ke Sabah karena ini masih panjang banget perjalanan. Tuh lihat ya, udah ada tulisan Brunei Darussalam Pujut. Nah, inilah arah Brunei itu. Sekarang kita turun lah ke sini lah ya. Luar biasa. Welcome to Miri. Tempat ini adalah tempat perbatasan antara Sarawak dan Brunei ya. Jadi kita masuk Brunei lewat Miri, lewat border Sungai Tujuh. Di sini perasaan gue campur aduk antara senang udah mau masuk Brunei, sedih mau meninggalkan Sarawak, dan juga deg-degan ya mau masuk Brunei ini. Nah di sini kita akan ketemu seseorang yang luar biasa. Untuk masuk Brunei Darussalam kita bareng beliau. Selamat tinggal Sarawak, semoga someday gue bisa ke sini lagi. Halo Om, sana aja Om. Oh, salam dulu lah kita. Assalamualaikum. Inilah orang yang gue bilang nungguin gue ya. Ternyata beliau keluar ke Miri. Jadi beliau jemput kita dari Brunei Darussalam, keluar dari negaranya, dan menunggu kita di dekat border Miri ya. Wow, luar biasa. Padahal rencananya gue mau nginep semalam nih di Miri. Cuma ya udahlah, kita langsung masuk Brunei Darussalam aja bareng Om Uas ya. Om Uas sih sebenarnya famous sih. Kalau kalian nonton video vlog-vlog orang Indonesia yang udah ke Brunei Darussalam, mayoritas tuh pasti ketemu beliau. Nggak nyangka biasanya gue lihat beliau di video, gue langsung ketemu nih di Brunei Darussalam, tempat yang nggak pernah gue pikirkan akan datang ke sini ya, termasuk Malaysia juga ya. Karena memang masuk Brunei itu ada caranya lagi ya, dan ada aturan-aturannya lagi. Untung aja ada Om Uas di sini yang ngebantu banget nih masuk ke negara Brunei Darussalam. Wow, luar biasa. Dari sini ke rumah beliau di Bandar Sri Begawan itu sekitar 130 kilo coy. Jauh ya. Nah, kita akan cus OTW ke border Sungai Tujuh dulu. Nah, sebelum kita masuk ke Brunei Darussalam bareng Om Uas nih. Sobat Little Pickens, inilah border Sungai Tujuh ya. Kita akan masuk ke Brunei lewat sini. Border Brunei itu tutupnya kalau nggak salah jam 9 malam ya, atau jam 10. Nah, tempat ini kalau kalian pakai karnet jangan sampai kelewat. Karena inilah bea cukai untuk ngecop karnet ya di border Sungai Tujuh atau Miri nih. Jadi kalau kalian memang pakai karnet, kalian harus cari tempat ini untuk cop karnetnya. Gue diajarin Om Uas nih. Kalau nggak, gue udah kebingungan nih di border sebelum kita masuk ke Brunei Darussalam. Karena prosesnya beda lagi ya. Sobat Little Pickens, kita udah selesai urusan bea cukai di imigrasi Malaysia, Sungai Tujuh ya, bareng Om Uas nih. Nah, kita udah cop karnet kita. Sekarang kita mau menuju ke arah border Brunei. Paspor sama? Paspor sama entry and Oh, barcode ya? ya. Yes, oke Om. Yuk kita cus bareng Om Uas. Wis. Kemarin kan gue masuk lewat border Biawak ya dari Aruk. Nah kalau di Biawak itu imigrasi sama bea cukainya jadi satu nih. Jadi enak kita ngurus paspor sama karet untuk masuk ke negara Malaysia. Nah di sini di Sungai Tujuh untuk keluar dari Malaysia ke Brunei kita sobek sisa karnetnya di tempat yang tadi ya. Karena tempat yang tadi itu agak ke dalam jadi kadang sering kelewat kata Om Uas. Nah inilah baru cop paspor keluar dari Malaysianya nih, tempatnya ini ya. Setelah ini selesai baru kita urus-urusan di border Brunei nih, karena ini masih border keluar Malaysia. Kita udah selesai cop paspor Malai ya. Ini kemungkinan zona netral kalau gue nggak salah. Jadi depan itu adalah imigrasi border Brunei. Nah kita tinggal minta cop border Brunei karena kita tuh udah masuk lewat Malaysia tuh udah, kalau cop keluar tuh enak banget ya, tinggal gitu doang. Nah, tapi kalau nanti nih di border yang mau negara yang kita masuk itu yang agak gitulah. Nah, apalagi kalau kalian solo touring ya, terus tak ada kawan, tak ada kenal kah, tak ada info, wow. Itulah. Kita akan ke border Brunei. Goodbye Malaysia. Sobat Little Pickens, sinilah border Brunei Darussalam ya, tuh antri. Karena kalau mau menuju ke Sabah kemungkinan pada lewat sini mobil-mobil plat Malaysia. Nah ini bingung ini, kalau kita nggak ada kenalan bingung coy, serius bingung coy. Nah, itulah.
Di negara Brunei Darussalam ini untuk masuk kendaraan tidak memerlukan karnet ya. Untuk di border Aruk Indonesia kemarin lembar ekspor kita diambil ya di karnet, lalu di border biawaknya lembar impor kita yang diambil. Nah, tadi di Sungai Tujuh lembar ekspor dan nanti keluar dari Brunei Darussalam menuju ke Sabah itu lembar impor. Lalu nanti di Tawau lembar ekspor dan Indonesia lembar impor. Ribet ya. Jadi benar-benar kita harus aware banget sama masalah ini. Nah, buat yang belum tahu dan penasaran gimana sih cara masuk negara Brunei Darussalam, mungkin setelah kita menjelajah Brunei, kita akan bahas ya gimana sih caranya untuk masuk dan keluar negara Brunei Darussalam dari Sarawak menuju ke Sabah ya. Karena prosesnya agak membingungkan kalau kita belum pernah. Di podcast ini sekalian nambah-nambah ilmu dan pengetahuan. Siapa tahu yang belum pernah touring ke Brunei nantinya bisa datang ke sini nih. Mungkin setelah gue menjelajah negara Brunei Darussalam dan menuju ke Sabah, kita akan podcast bareng Om Muas ya. Spesial podcast di Brunei Darussalam nih, di markas VMC atau Veteran Motorcycle Club Brunei Darussalam. Wow, luar biasa. Kita akan bahas semuanya secara detail bareng narasumber yang tentunya kompeten ya, yaitu Om Muas, orang asli Brunei Darussalam nih. Ditunggu podcastnya setelah gue explore negara Brunei Darussalam pokoknya. Sobat Titi Lubricants, akhirnya kita resmi sah masuk Brunei Darussalam. Welcome Brunei Darussalam ya. Senang ini. Cocok om, borong om. Istana Sultan Brunei ya, yaitu Istana Nurul Iman. Wow, luar biasa. Balai Hasanah Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Waktu itu kan selesailah kita menyeberangi Sungai Buaya ini di Brunei. Yang kutakutkan bukan sungainya tapi buayanya.